Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, rima mawi pasrah, sepi pamrih tebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heri selaku asisten 2 ya di kepemimpinan Bapak Penjabat Bupati Jepara. Tentunya banyak sekali yang Bapak ketahui tentang seperti apa geliat-geliat Bapak Penjabat Bupati dalam membangun Jepara ini. Karena kita ini ada semacam mandat dari beliau untuk membuat film itu adalah film dokumenter yang bertajuk semacam kita membuat sejarah Jepara atau legasi untuk Jepara, warisan-warisan para tokoh yang ada di Jepara ini. Mungkin dari Bapak Heri bisa menjelaskan program-program Bapak Penjabat Bupati Jepara yang keren untuk Jepara, loyalitas yang tinggi untuk Jepara, seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Saya akan sedikit bercerita dari beberapa kali kami mendampingi beliau, diajak diskusi oleh beliau, diajak ngobrol oleh beliau. Jadi pemikiran beliau ini ada beberapa poin yang di sini saya garis bawahi. Yang pertama, beliau ini ingin Jepara menjadi kota yang maju. Yang kedua, masyarakatnya makmur. Yang ketiga, masyarakat Jepara tidak boleh melupakan sejarah. Nah, 3 hal inilah yang menjadi titik poin dari selama ini saya mendampingi beliau yang menjadi branding atau mungkin menjadi arah dari kebijakan beliau ini. Maju, selalu sejahtera, ya, dan tidak melupakan sejarah. Luar biasa ini kalau kita melihat ya Bapak. Dan dari Bapak Heri selaku asisten 2 juga mungkin sering mendampingi tadi seperti yang Bapak sampaikan. Tentunya di sini Bapak juga mengawal penuh prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Jepara dan juga kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan Jepara. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Heri untuk masyarakat di Kabupaten Jepara supaya kita semua mengetahui legasi-legasi apa saja sih Pak yang ditinggalkan begitu, atau mungkin legasi yang sudah ditorehkan ini untuk Jepara dari selama Bapak melakukan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Jepara selama ini. Baik, banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Pak PJ Bupati ini ya, bisa kita lihat di internet, di media, semuanya ada di situ. Tetapi ada hal besar di sini yang menjadi landasan dari berhasilnya atau tercapainya prestasi itu. Jadi ada satu kegiatan di sini yang masih kita bangun di sini adalah sinkronisasi data. Sinkronisasi ya, Pak. Jadi kenapa data ini menjadi hal yang paling penting bagi Pak Bupati dalam melangkah? Karena dengan tersedianya data yang paling valid, paling bagus, paling update, itu bisa menentukan arah kebijakan beliau. Karena di beberapa kebijakan beliau ini sangat tergantung dari data. Seperti masalah kemiskinan, masalah inflasi, masalah stunting, masalah pengangguran. Pemerintah daerah tidak bisa lepas dari itu. Nah, hari ini yang tengah dibangun oleh Pak Bupati itu adalah sebuah sistem atau mekanisme di mana ketika masyarakat Jepara ini sudah teridentifikasi by name, by NIK, terkait dengan status tadi itu. Apakah dia orang miskin, apakah dia anak putus sekolah, apakah dia masuk kategori stunting, apakah dia masuk kategori pengangguran. Ini yang sedang kita bangun. Jadi akan tercipta sebuah data yang betul-betul valid yang bisa digunakan oleh Pak Bupati dalam mengambil keputusan yang akan diambil setiap tahunnya itu. Karena dengan data yang valid, keputusan yang diambil pasti akan menjadi bagus. Pak Heri, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, pemerintah di Kabupaten Jepara itu programnya salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, juga stunting, dan lain-lain tadi ya yang sudah Bapak sebutkan. Di sini tentunya ada hal yang paling urgent untuk ke depan yang akan diselesaikan atau yang memang benar-benar harus diselesaikan, yang menjadi masalah yang sekarang ini penting gitu, urgent banget. Apa kira-kira di Jepara ini Bapak? Baik, jadi masalah-masalah yang kami sampaikan tadi itu kan arahnya adalah menuju ke kemakmuran masyarakat Jepara. Ya. Tapi dari sekian masalah tadi, yang paling mendasar dalam hal ini menurut kami adalah masalah pendidikan. Pendidikan ya Bapak, pengentasan untuk pengentasan anak putus pendidikan sekolah anak tidak sekolah tadi itu. Karena anak tidak sekolah ini nanti
kalau tidak kita tangani dari awal, itu akan menjadi beban di belakang. Tetapi kami percaya bahwa anak-anak dengan bekal pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, dia pasti akan bisa mengentaskan dirinya dan keluarganya dari kemiskinan. Bahkan kami berharap anak-anak Jepara yang benar-benar potensi, yang benar-benar berprestasi, malah bisa membantu membangun di Jepara ini. Jadi di sini kunci utama sebetulnya adalah di tingkat pendidikan. Karena pendidikan ini nanti pada sekian tahun ke depan, nanti itu akan membuahkan hasil. Memang untuk masalah yang lain juga penting, tetapi dalam hal ini untuk jangka panjang yang harus kita garap dulu adalah di sektor pendidikan. Dalam artian bahwa jangan sampai anak Jepara ini tidak sekolah. Jangan sampai anak Jepara ini tidak punya bekal pengetahuan. Jangan sampai anak Jepara ini tidak punya keahlian ataupun keterampilan itu. Kemudian baru yang setelah itu adalah ada masalah stunting. Masalah stunting ini kaitannya dengan gizi ya. Sehingga gizi ini juga berpengaruh dengan kesejahteraan. Karena kalau kesejahteraan masyarakatnya bagus, otomatis asupan gizi untuk anak-anak juga akan bagus. Ini berbanding lurus. Meskipun di beberapa kasus memang ada anak stunting yang di level keluarga mampu juga ada, tetapi kami meyakini dengan pendidikan yang bagus, kesejahteraan yang bagus, ini masalah stunting ini juga bisa kita sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan gitu, Pak. Apakah menurut Bapak Heri pendampingan sekian lama bersama Bapak penjabat Bupati Jepara ini ada hasil yang maksimal gitu, Pak? Oh banyak, ya banyak. Apa saja itu? Yang jelas kalau dilihat dari prestasi sudah kelihatan ya, prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Jepara ini. Yang kedua yang jelas hari ini yang kami rasakan teman-teman OPD ini sudah mulai terpacu. Dia sudah, ya kalau orang Indonesia kerennya itu sudah out of the box. Jadi sudah tidak berjalan di rel yang biasanya. Ini mereka sudah betul-betul dipacu oleh Pak Bupati, didorong oleh Pak Bupati supaya bisa melakukan manuver, melakukan improvisasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi itu. Tentu saja tapi yang dalam koridor aturan yang berlaku. Tetapi hari ini saya pastikan bahwa semua kepala OPD betul-betul luar biasa. Bapak mengatakan bahwa saat ini sudah ada perubahan yang begitu pesat. Tentunya ada prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Jepara untuk Jepara. Kira-kira bisa disampaikan Bapak prestasi itu? Ya kalau soal prestasi kan yang selalu kita banggakan kan yang WTP itu. Kemudian ada Adipura Kencana, kemudian ada penghargaan penanganan inflasi juga ada, penghargaan penanganan stunting juga ada, penghargaan tentang kemiskinan kita juga ada juga. Terus kemarin juga yang terakhir ini kita masuk dalam 3 besar lomba penilaian pembangunan daerah. Itu juga merupakan prestasi yang luar biasa menurut kami. Karena tahun lalu kita masih 10 besar, hari ini kita sudah bisa masuk 3 besar. Artinya apa? Bahwa terjadi tren peningkatan yang bagus di masa era Pak Bupati ini. Wah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, kami jadi ingin tahu Bapak, di saat para tokoh ini, pemimpin Jepara, sekian lama Bapak ikut membantu di kepemerintahan dan sekarang ini asisten 2 ya. Bukan berarti kita pengen tahu atau membandingkan, tapi tentunya Bapak bisa menilai dari mulai pemimpin yang ketika Bapak membantu saat itu sampai pemimpin yang sekarang. Kira-kira seperti apa Pak bisa disampaikan kelebihan Bapak penjabat Bupati sekarang sehingga menjadikan Jepara ini lebih maju, lebih makmur dan tadi memperhatikan sejarah yang 3 pokok yang tadi Bapak sampaikan. Baik, sebetulnya berjalannya pemerintahan ini, baik di Jepara maupun tempat lain itu sebetulnya relnya sama. Karena aturan di Indonesia sama semua. Tetapi yang membedakan Pak Bupati ini dengan penjabat Bupati sebelumnya, saya lihat Pak Bupati ini tingkat responsnya, responsibilitasnya itu tinggi sekali. Negara kita ini setiap hari aturan itu berubah. Oh ya. Dan luar biasanya Pak Bupati, dia bisa dengan cepat mengimbangi perubahan-perubahan itu. Seperti pada saat ada inflasi, kemudian ada stunting, ada kemiskinan ekstrim. Itu regulasi aturan baru semua. Nah, Pak Bupati dengan begitu cepatnya bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan teman-teman OPD untuk bergerak bersama
itulah yang saya katakan responnya bagus. Faktor apa yang mendorong itu, Bapak? Lebih cepat membuat program baru mengikuti perubahan-perubahan itu. Faktor betul. apa, Bapak? Penyesuaiannya, Bapak, Ibu. Jadi Pak Bupati ini lebih cepat dalam menyesuaikan adanya peraturan yang baru. Tentunya jadi dia responnya cepat. Begitu ada perubahan apa dia langsung mengambil langkah. Ada perubahan apa dia mengambil langkah. Sehingga di setiap kali kita penilaian itu pasti akan bagus. Sehingga itu dibuktikan dengan kita banyak memperoleh penghargaan. Iya, kita tanya apakah itu penyebabnya karena Bapak penjabat Bupati ini begitu cerdas, atau begitu pintar, atau begitu peduli, atau faktor apa, Bapak? Yang jelas faktor respon tadi itu. Spontan. Iya, respon yang cepat tadi. Respon yang cepat. Iya. Baik Bapak. Tentunya dari Bapak Heri yang sekian lama mendampingi beliau, ada kesan-kesan tersendiri dari Bapak Heri secara pribadi untuk beliau seperti apa? Kesan atau pesan? Kesan dan kesan. Ya, yang pertama beliau itu orangnya ini ya, kalau orang Jawa bilang itu nyemana itu apa ya? Lembah mana? Bukan, jadi dia itu persaudaraannya kuat. Oh, jadi dia menganggap kita semua itu menjadi keluarga baru. Persaudaraannya itu kuat sekali. Jadi seduluran. Iya, betul. Kalau orang Jawa bilang nyedulur. Orang itu nyedulur. Iya. Jadi bisa saya hitung Pak Bupati itu sudah beberapa kali mampir ke rumah saya. Oh. Hanya sekedar menyapa anak saya, hanya sekedar mungkin mampir dari mana mampir, itulah beliau mampir ke tempat saya. Terus juga di dalam kami mendampingi juga tidak melulu bicara soal pekerjaan ya, tapi banyak bertukar cerita, cerita dia dulu seperti apa, terus ini nih, banyaklah. Artinya bahwa dia itu menganggap teman-teman semua di sini itu tidak sebagai atasan yang harus dihormati, atasan yang harus tidak, tapi lebih ke kekeluargaan, bahwa kita di sini adalah keluarga besar pemerintah Kabupaten Jepara, bahwa kita ini bekerja bersama-sama, tidak ada yang ini satu orang yang bertanggung jawab, satu orang yang harus bekerja keras, tidak, semuanya bekerja bareng-bareng. Gitu. Seduluran selawase. Ya, sedulur selawase tadi itu. Baik Bapak Heri, di sini kita menunggu ya Bapak, November nanti tentunya ada pergantian pimpinan, pemilihan maksud kami ya, entah itu siapa yang terpilih. Sekian lama perjalanan Bapak Heri, pengabdian di pemerintahan, tentunya ada harapan-harapan dari Bapak. Di luar dari pendampingan ke Bapak penjabat Bupati Jepara, harapan Bapak untuk Jepara, untuk masyarakat di Kabupaten Jepara, untuk Bupati yang terpilih nanti, mungkin ada satu keinginan dari Bapak yang pemimpin itu harus seperti ini, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau untuk profil pemimpin yang akan datang, ini ya, yang penting satu aja sih, dia peduli dengan Jepara dan masyarakat Jepara, itu aja. Dia bawa dari lubuk hatinya itu, dia itu bawa betul dia cinta dengan Jepara. Boleh cewek, boleh cowok berarti? Boleh cewek, boleh cowok. Yang penting dia cinta Jepara dan cinta masyarakat Jepara. Karena kalau orang sudah tidak peduli dengan Jepara, dia pasti juga nggak akan bagus untuk di Jepara ini. Itu aja sih. Gitu ya, peduli dengan Jepara untuk kemajuan Jepara. Betul, iya. Baik, Pak Heri, satu lagi Pak. Pak Heri pengabdian di Jepara, di pemerintah Kabupaten Jepara ini sudah sekian lama. Mungkin ada satu pengalaman yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jepara yang begitu terkesan untuk Jepara. Ya. Saya tidak akan bicara soal kesan ya, tetapi saya hanya titip pesan aja lah. Titip pesan untuk masyarakat Jepara. Ayo, hari ini kita coba belajar untuk mencintai lingkungan kita. Ayo kita upayakan gerakan membersihkan kota kita dari sampah plastik. Karena hari ini saya melihat sampah plastik ini yang paling mengotori di bumi ini. Jadi kalau nanti kita sudah bisa bebas dari plastik ini, saya harapkan nanti Jepara menjadi kota yang lebih indah, menjadi lebih nyaman ditinggali, lebih sehat lagi lah. Gitu. Baik Pak Heri, terima kasih. Menuju Jepara sehat, bersih dari sampah plastik dan terpilih tokoh yang peduli untuk Jepara. Betul. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.